Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat, dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Berjumpa lagi sahabat di channel YouTube Wawadidi Channel. Nah, pada kesempatan liputan video kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Nabi Idris alaihi salam. Sahabat semuanya, supaya tidak berlama-lama dan panjang lebar, langsung saja simak uraian cerita berikut ini. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil dan Iklima, putra Nabi Adam alaihi salam. Kepada keturunan inilah Idris ditugaskan Tuhan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Nabi Idris alaihi salam. Ada yang menyebut daerah Munaf Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Sis, putra Adam alaihi salam. Kepadanya telah diturunkan wahyu kenabian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya kepada derajat yang tinggi." Nabi Idris menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya Bapak Nuh alaihi salam. Berarti Nabi Idris merupakan generasi keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Diceritakan Nabi Idris diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Dalam cerita dikisahkan Nabi Idris bersama malaikat maut Israel. Nabi Idris merupakan hamba Allah yang selalu mempelajari mushaf-mushaf Nabi Adam alaihi salam. Ia juga mendapat gelar sebagai Asadul Usdud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat pemaaf. Selain memiliki sifat yang terpuji, Nabi Idris sebagai Nabi Allah juga dianugerahi dengan berbagai kepandaian dan kemahiran dalam berbagai disiplin ilmu. Ia juga dianugerahi kemampuan untuk membuat berbagai peralatan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah Islam, ia dikisahkan sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, ilmu astronomi, dan lain-lainnya. Diceritakan pernah suatu ketika banyak manusia melupakan Allah, sehingga Allah pun menghukum manusia dengan membuat kemarau yang panjang. Kemudian Nabi Idris pun turun tangan, ia memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukum kemarau panjang tersebut. Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris itu, dan lalu musim kemarau pun berakhir, dan hujan pun turun. Dan dengan diutusnya Nabi Idris oleh Allah adalah untuk menegakkan agama Allah, untuk mengajarkan tauhid, dan beribadah hanya menyembah kepada Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksaan di dunia maupun di akhirat. Disebutkan di dalam sebuah hadis
bahwasannya Nabi Idris sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit. Beliau bertemu Nabi Idris alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya saat itu. Kata Nabi Muhammad, "Siapa orang ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Inilah Idris." Dan berdasarkan menurut riwayat hadis Ibnu Abbas, Nabi Idris alaihi salam diyakini sebagai seorang penjahit. Hadis Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, Kitab Al-Hakim. Selain daripada itu juga, Nabi Idris alaihi salam mempunyai beberapa nasihat dan untaian kata mutiara. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Selanjutnya, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Selanjutnya, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. Selanjutnya, janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Selanjutnya, taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Selanjutnya yang terakhir adalah janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Itulah di antara untaian kata mutiara dan nasihat dari Nabi Idris alaihi salam. Selain daripada itu juga, Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Di antara mukjizat Nabi Idris alaihi salam adalah sebagai berikut. Hebat dalam menunggang kuda. Pada saat itu, sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Dan juga ia dapat menulis. Ketika itu, tidak ada umatnya yang dapat menulis. Selanjutnya, ia dapat menjahit pakaian. Pada saat itu, belum ada yang mampu menjahit pakaian. Nabi Idris alaihi salam mendapat kitab dari Allah sebanyak 30 sahifah. Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Kitab itu merupakan petunjuk yang disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya yang sudah rusak akhlaknya sedikit demi sedikit kembali ke jalan yang benar. Setelah sekian banyak cerita yang diuraikan di atas, saatnya kini dikisahkan Nabi Idris bersama malaikat maut Israel. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris alaihi salam selalu beribadah bersama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Idris mengajukan permintaan kepada malaikat Israel, dan berkatalah Idris, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu ini aneh." Singkat cerita, Nabi Idris pun dibawa ke tempat yang ingin dilihatnya. Dan sebelumnya, malaikat Israel telah memohon izin terlebih dahulu kepada Allah, dan Allah pun mengizinkannya. Lalu malaikat Israel berkata lagi kepada Idris, "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat yang lain pun takut untuk melihatnya." Kemudian Nabi Idris pun menjelaskan alasannya, "Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya."
Singkat cerita, saat malaikat Israel dan Nabi Idris sampai di dekat neraka, Nabi Idris pun langsung pingsan. Dilihatnya, malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan pemandangan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh, menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dan Nabi Idris pun lantas bergegas pergi meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Setelah diperlihatkan tentang pemandangan neraka oleh malaikat Israel, selanjutnya Nabi Idris dibawa oleh malaikat Israel kali ini untuk melihat surga. Sesampainya di pintu masuk surga, malaikat Israel mengucapkan salam kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Assalamualaikum. Dibalas oleh malaikat Ridwan, Waalaikumsalam. Berbeda dengan malaikat penjaga neraka. Malaikat Ridwan memiliki paras yang tampan, wajahnya selalu berseri-seri dan dihiasi dengan senyum yang ramah. Siapapun akan senang untuk memandangnya. Selain itu juga menampilkan sikap yang amat sopan, lemah lembut ketika mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang penuh kedamaian dan kenikmatan itu. Berbeda jauh saat melihat neraka. Nabi Idris nyaris pingsan saat melihat surga, bukan karena takut, tapi karena terpesona begitu indah dan menakjubkan apa yang ada di surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan Nabi Idris berulang-ulang karena ia begitu terpukau oleh keindahan surga. Diceritakan setelah dipersilahkan masuk ke dalam surga, dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Nabi Idris mempunyai kesempatan untuk berkeliling. Ia diiringi oleh para pelayan surga. Mereka merupakan para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang sangat tampan wajahnya. Mereka menampilkan tingkah laku yang baik dan sopan saat berbicara. Tiba-tiba Nabi Idris ingin meminum air sungai surga. Nabi Idris pun meminta izin, bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Lalu malaikat Israel mengizinkannya. Silahkan minum, inilah minuman untuk penghuni surga, jawab malaikat Israel. Pelayan surga datang membawa segelas minum yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris kemudian meminum air itu dengan nikmat. Dia begitu bersyukur diberi kesempatan bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Minuman yang selezat itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ucapan hamdalah berkali-kali pun terucap dari mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diceritakan setelah Nabi Idris puas melihat surga, akhirnya tiba juga waktu untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun ia tidak mau kembali lagi ke bumi, hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga milik Allah yang Maha Kuasa. Nabi Idris alaihi salam pun berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Lalu malaikat Israel pun menjawab, "Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi
dan orang beriman lainnya. Semoga cerita Nabi Idris di atas bisa kita ambil hikmahnya, semakin meyakini adanya surga dan neraka, meningkatkan iman dan takwa kita agar diizinkan masuk surga, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah agar tidak terkena siksa api neraka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah sahabat semuanya, uraian dan cerita kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya, umumnya untuk sahabat semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat, menyimak dan juga mendengarkan cerita kisah Nabi Idris alaihi salam. Sampai di penghujung liputan video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.